Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan ini. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rahima Ibu. Oh iya, Rahima. Perkenalkan saya Ibu Wana. Nah, jadi terima kasih Rahima karena sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini. Nah, sebelum kita mulai itu, saya mau memastikan terlebih dahulu apakah sudah cukup nyaman nih duduk atau tidak? Oke. Jadi di sini tidak perlu kita tegang, jadi santai saja. Nah, jadi di sini juga kayak tidak ada itu jawaban yang benar atau salah. Nah, jadi Rahima ini juga tidak harus terlihat kuat selama sesi konseling berlangsung. Begitu. Baik Bu. Nah, jadi di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit dulu. Nah, jadi di sini di sesi konseling itu apa yang kita bicarakan itu bersifat rahasia, ya. Jadi tujuan sesi ini itu untuk membantu Rahima supaya Rahima itu paham situasi apa yang sedang dialami dengan tenang. Nah, jadi di sini bebas Ki bercerita semau tak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang nyaman, kita boleh tidak dijawab atau boleh pelan-pelan saja bicaranya. Nah, jadi apakah siap Maki melanjutkan sesi konseling? Iya Bu, saya siap. Oke, jadi Rahima itu tidak perlu khawatir atau bingung mulai dari mana mau cerita. Jadi pelan-pelan saja, karena banyak juga orang yang merasa gugup saat pertama kali datang untuk konseling. Jadi wajar begitu ya. Dan saya hargai kamu karena tetap datang di hari ini dan menunjukkan bahwa ada bagian dirimu yang ingin keadaannya lebih membaik lagi. Oke, nah jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya dulu. Nah, apa sih harapannya Rahima ini setelah ikut sesi konseling ini? Jadi tidak perlulah terlalu besar. Mungkin ada satu hal kecil yang ingin kita rasakan supaya nanti rasanya berbeda setelah sesi konseling. Yang ingin saya rasakan itu Ibu, itu tenang karena hari ini akhir-akhir ini saya overthinking terus begitu Ibu. Oh iya, jadi tujuannya Rahima ini adalah ingin merasa lebih tenang dan tidak terlalu dipenuhi pikiran yang terus berjalan di yang sembarang itu. Iya Bu. Oke, nah kalau boleh tahu apa sih biasanya hal yang kita pikirkan akhir-akhir ini? Banyak Ibu, seperti perkuliahan yang saya jalani atau masa depan, ataupun juga omongannya orang lain Bu. Kadang pun hal kecil saya pikirkan begitu Ibu. Oke, jadi pikiran teh itu kayak sering berjalan ke banyak kemungkinan sekaligus, kayak bahkan dari hal-hal yang sebenarnya mungkin kecil. Iya Bu, kadang saya sadar sebenarnya itu belum terjadi begitu Ibu, tetapi tetap saja saya itu kepikiran. Oh iya, jadi misalnya ketika overthinking itu muncul, biasanya apa dampaknya bagi diri kita? Membuat saya itu capek sendiri begitu Ibu, juga susah fokus, dan juga kalau malam Ibu, membuat saya itu kayak susah tidur begitu Ibu. Oke, jadi dampaknya itu bukan cuma di pikiran jadi ada efeknya bagi tubuh kita sama aktivitas kita sehari-hari juga Iya Bu. Oke,
Biasanya kapan waktu-waktu overthinking kita itu paling terasa? Kayak malam hari Ibu, kalau suasananya pun itu terasa sepi begitu Ibu. Oh oke, jadi saat malam dan suasananya itu tenang, pikiran tak justru yang ramai. Iya, gitu. Oke, jadi saya penasaran di tengah situasi tak yang begitu, apakah ada momen dimana overthinking kita itu berkurang walaupun kayak mungkin hanya sebentar? Ada sih Bu. Kapan biasanya itu terjadi? Kadang kalau saya ngobrol sama teman saya atau keluar jalan-jalan itu kayak melihat suasana di sekitaran kampus atau dekat kos saya. Oh oke, jadi sebenarnya ada waktu ya dimana pikiran ta itu tidak terlalu menguasai diri ta. Iya, iya waktu itu kayak saya rasanya lebih ringan begitu Ibu. Oke, jadi apa yang berbeda saat misalnya keluar ki main-main, ngobrol sama teman atau jalan-jalan? Saya tuh jadi lebih fokus Ibu ke kegiatan yang saya jalani dan juga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang kecil begitu Ibu. Oke, berarti saat mungkin terhubung ki sama teman ta, sama orang lain itu dan melakukan aktivitas, pikiran ta kayak sedikit lebih tenang kiri. Iya Bu. Oke, jadi itu sebenarnya hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Nah, karena walaupun overthinking kita itu ada, tapi ternyata ada situasi di mana mungkin bisa ki lebih merasa baik ki. Iya Bu, saya juga baru sadar gitu. Oke, nah sekarang saya juga ingin bertanya dengan angka. Nah, dari angka 0 sampai 10, nah contohnya angka 0 itu berarti overthinking ta itu benar-benar menguasai hidup ta. Dan angka 10 itu berarti sangat tenang ki dan mampu mengendalikan pikiran ta. Nah, hari ini kita berada di angka berapa? Angka 3 mungkin Bu. Oh, angka 3. Nah, menurut apa yang buat Ki masih berada di angka 3? Bukannya angka 1 atau angka 2? Mungkin karena saya masih pergi kuliah begitu Ibu dan juga kerja tugas walaupun saya itu kadang susah fokus. Oh, oke. Artinya meskipun situasi kita itu sangat berat, tapi kita masih punya ki kemampuan untuk tetap jalani tanggung jawab tadi. Ya iya. Oke, jadi apalagi sih yang buat ki bisa bertahan sampai sekarang? Mungkin teman-teman yang saya punya Ibu begitu, teman cerita. Oh, jadi dukungan dari teman tadi bisa bantu diri ta jadi agak lebih tenang. Ya. Oke, jadi saya ingin ajak Narahima ini untuk membayangkan sesuatu. Nah, jadi misalnya malam ini ada sebuah perubahan kecil. Nah, bukan berarti semua masalah itu langsung hilang, tapi mungkin besok bangun ki dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Nah, karena misalnya tidur ki terus kamu itu tidak tahu perubahan itu terjadi. Nah, saat bangun besok pagi mungkin tanda kecil apa yang pertama kali buat ki sadar bahwa keadaan itu sudah agak membaik? Mungkin saya bangun tanpa merasa cemas begitu Ibu. Oke, lalu setelah itu apa yang mungkin agak berbeda? Mungkin saya tidak langsung buka HP Ibu dan juga tidak overthinking lagi. Oke, terus apalagi yang
mungkin terjadi selama hari itu? Mungkin saya fokus waktu kuliah dan juga tidak terlalu memikirkan omongan orang lain begitu Ibu. Oke, nah kalau misalnya teman tak lihat di hari itu, menurut tak mereka akan melihat perbedaan apa di diri tak? Mungkin saya terlihat lebih santai Bu dan juga tidak banyak ngomong. Oke. Jadi gambarannya itu kayak cukup jelas. Nah, jadi versi Dirita itu yang sedikit lebih baik adalah Dirita yang lebih tenang, fokus, dan juga bisa nikmati interaksi tak dengan orang lain. Ya Bu. Oke, nah dari semua tanda yang tadi, mana yang mungkin paling kecil dan paling mungkin Rahima coba untuk lakukan mulai besok? Mungkin kurangi main HP begitu Ibu. Oke, jadi realistis menurut Tak itu mulai dengan batas waktu tertentu? Bisa Ibu, mungkin jam 10 malam sudah saya stop main HP itu Ibu. Oke, selain itu apalagi yang mungkin bisa menaikkan skala kita tadi dari angka 3 ke angka 4? Mungkin saya jalan-jalan di tempat yang baru Ibu, mungkin seperti di daerah dekat kampus lainnya. Oke, nah kenapa jalan-jalan itu bisa bantu? Mungkin karena tidak terlalu banyak memikirkan ya Bu, karena saya jalan menikmati begitu suasananya. Oke, jadi sebenarnya tubuh Tak itu sudah kayak menunjukkan nih cara yang membantu supaya pikiran Tak jadi lebih tenang. Nah, saya juga mendengar tadi bahwa meskipun sering overthinking, sebenarnya kita itu tetap punya usaha untuk bertahan dan cari cara supaya kita itu jadi merasa lebih baik. Nah, mungkin hal itu menunjukkan bahwa diri kita itu tidak selemah apa yang dipikirkan. Saya baru kepikiran juga begitu Ibu. Oke, memang kadang seseorang itu kayak terlalu fokus pada kekurangannya sampai lupa kemampuan dirinya. Nah, padahal kan datang ke sesi ini saja sudah menunjukkan bahwa kita itu berani dan ada keinginan untuk berubah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Nak. Nah, jadi kalau misalnya kita rangkum minggu ini mungkin bisa coba 2 langkah kecil. Nah, yang pertama itu kurangi main HP. Nah, setelah jam 10 itu istirahat Maki dan juga dan juga pergi jalan-jalan ke tempat wisata atau apa supaya pikiran kita itu kayak tidak terlalu penuh, tidak terlalu berisi kan begitu. Jadi apakah itu realistis untuk bisa kita lakukan? Iya Bu, saya rasa saya bisa coba. Oke, bagus. Jadi perubahan kecil itu penting karena seringkali perubahan besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil saja, hal-hal yang sederhana, dan itu harus dilakukan secara konsisten ya. Iya Bu. Oke, nah sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin kembali ke skala tadi. Nah, setelah kita ini mengobrol dan menemukan beberapa langkah kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, sekarang itu yang kita rasa kita berada di angka berapa? Mungkin jadi 5 Ibu. Nah, kan tadi dari 3 ke 5 itu perubahan yang baik nih. Nah, menurut Ta itu apa yang membuat angka skala itu tadi bisa naik? Mungkin saya sadari Bu bahwa saya masih bisa melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan, dan juga tidak semua hal saya harus pikirkan atau percaya begitu Bu. Oke.
Oke, jadi bagus karena itu insight yang sangat penting. Nah, jadi overthinking itu mungkin tidak langsung hilang, tapi mungkin mulai punya cara untuk meresponnya dengan lebih baik, dengan lebih sehat begitu. Iya Bu, saya juga sudah sedikit lebih merasa ringan begitu Ibu. Oke, jadi terima kasih karena Narahima ini sudah terbuka dan mau bekerja selama sesi konseling kali ini. Nah, jadi saya sangat menghargai usaha dan keberanian hari ini. Nah, jadi mungkin minggu depan kita bisa lihat perubahan kecil apa yang berhasil kita lakukan dan hal apa yang bisa membantu diri kita supaya lebih tenang begitu Di. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama, jaga diri baik-baik dan juga sampai ketemu di sesi konseling berikutnya. Sampai ketemu juga Ibu. Iya, baik, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.